Assalamualaikum, salam rahayu, salam NKRI. Semoga apa yang saya utarakan ini akan nyampai kepada Presiden tercinta negeri ini, Pak Prabowo. Saya Muhammad Suud atau Gustom telah mengalami ketidakadilan hukum di negeri ini. Saya adalah salah satu dari 2 tersangka yang divonis 5 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Bangil karena dianggap anarkis, main hakim sendiri dalam merobohkan bangunan tanpa izin yang dibangun di area pemakaman umum. Yang melakukan pembongkaran makam, yang melakukan pembongkaran bangunan cungkup yang lebarnya 7 kali 7 meter persegi di atas area tanah milik negara di pemakaman umum Desa Winongan Kidul, Pasuruan. Jumlahnya ratusan orang. Yang ditangkap cuma saya dan teman saya saja. Akhirnya saya divonis 5 bulan 15 hari. Itu satu. Yang kedua, saya ditahan di Polda Jatim dan ditaruh di sel tikus atau isolasi bawah tanah selama 2 bulan. Saya dianggap manusia berbahaya. Di sel tikus itu perlu diketahui ya, atau sel isolasi itu, semua tahanan yang baru masuk pasti masukkan di situ. Tapi tidak lama, 2 minggu paling lama sudah dipindah ke sel yang lebih luas, yang merasakan hawa dingin AC. Juga ada TV di tengah-tengah, jadi berapa blok bisa melihat TV itu, bisa menyaksikan, mendengar dan menyaksikan informasi. Tapi saya ditaruh di sel tikus atau isolasi selama 2 bulan. Saya dianggap manusia berbahaya, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh berinformasi, istilahnya mendapatkan informasi apapun. Salah apa kepada saya ini sebenarnya, bro? Pada negara ini dan khususnya Polda Jatim, itu sensitifnya begitu sangat istilahnya bahasanya itu sangat istimewa sekali lah, sampai saya ditaruh 2 bulan di bawah tanah, itu pun sel bawah tanah ya, isolasi itu 2 bulan. Itu dengan tahanan yang lain, pencuri, pembunuh, bandar narkoba atau yang lainnya, itu paling 2 minggu sudah pindah ya. Dari sel itu kecil, tidak ada kipas angin dan sebagainya, adanya cuma kloset, WC ya, sama bak air itu ya, perkiraan kalau buat tidur orang 4 lah, dengan miring selebar itu. Yang ketiga, saya tidak mendapatkan keadilan hukum di negeri ini, Pak Presiden dan yang lembaga yang terkait. Bahar Smith yang sudah jelas-jelas terbukti bersama-sama dengan anggotanya atau pengawalnya atau mukibinnya memukuli jamaah
yang ternyata itu anggota Bangsal hingga nyaris mati kan, itu bisa pulang walaupun dinyatakan tersangka, bisa tahanan rumah walau sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan dia sebagai sumber nafkah, penanggung jawab nafkah keluarganya. Hal yang sama juga waktu itu tim pembela hukum kami mengajukan itu, tapi alasannya tidak bisa kepada saya. Itu apa bedanya saya dengan Bahar Smith? Apakah saya lebih berbahaya daripada Bahar Smith sehingga saya waktu itu mengajukan untuk tahanan rumah, karena saya menanggung 6 istilahnya, dengan saya 6 karena saya punya istri 1 dengan anak saya 4 dengan saya sebagai mencari nafkah kan itu, dan jaminan kalau saya tidak lari dan sebagainya bla bla bla. Ternyata pihak Polda tidak mengizinkan. Begitu juga saya kaget setelah saya keluar, seorang jelas pengkhianat bangsa yang sudah dinyatakan tersangka korupsi ya, dana haji, bisa keluar menjelang Lebaran. Jadi praktek-praktek hukum yang seperti ini bagi kami rakyat kecil, Pak Presiden, sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sekali. Kalau reformasi Polri tidak jadi dilaksanakan, perbaikan hukum di negeri ini tidak segera dilaksanakan, maka bisa kelak suatu saat menimbulkan masalah di negeri ini. Saya sangat mencintai negeriku, saya sangat mencintai bangsaku, tapi saya tidak tahu pejabat negeri ini mencintai negaranya atau bangsanya. Kalau memang ingin sungguh-sungguh memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia, segera laksanakan reformasi Polri, reformasi hukum di negeri ini, agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya, rakyat kecil, orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang hukum, menjadi korban ketidakadilan hukum di negeri ini. Salam NKRI.